Sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan yang penuh hikmah dan peringatan ini, saya ingin mengajak sahabat-sahabat muslim semuanya untuk menekan tombol subscribe sekarang juga. Karena di channel ini, setiap hari kita membahas tanda-tanda kehidupan, isyarat spiritual, pesan Rasulullah, dan berbagai fenomena yang sering kita alami namun jarang kita pahami maknanya. Dengan subscribe, Anda tidak hanya mendukung channel ini, tetapi juga memastikan bahwa setiap ilmu, setiap peringatan, dan setiap pesan kebaikan tidak terlewatkan. Ingat, satu pengetahuan kecil bisa mengubah cara kita melihat hidup, bahkan bisa menyelamatkan iman kita di saat-saat paling genting. Jadi sebelum videonya kita lanjutkan, klik subscribe, aktifkan loncengnya, agar Anda selalu menjadi orang pertama yang menerima setiap pembahasan penting tentang tanda-tanda dari Allah dan sunnah Rasulullah. Terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Mari kita lanjutkan. Bismillahirrohmanirrohim. Ada satu fenomena kecil yang sering kita anggap sepele, bahkan hampir setiap orang pernah mengalaminya, namun ternyata dalam Islam memiliki perhatian khusus. Fenomena itu adalah telinga berdenging. Sebagian orang menyebutnya nging. Sebagian lagi merasa seperti ada suara halus yang muncul tiba-tiba, lalu hilang begitu saja. Biasanya kita mengabaikannya, menganggap hanya masalah saraf atau kelelahan. Namun bagi seorang muslim, tidak semua fenomena tubuh itu hanya perkara medis. Ada kalanya ia menjadi peringatan, isyarat, atau dorongan untuk mengingat Allah. Di dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah selalu mengajarkan umatnya untuk peka terhadap tanda-tanda yang membuat hati kembali kepada Allah. Bukan berarti setiap suara di telinga adalah pertanda gaib. Namun Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu yang menyentuh hati dan kesadaran seorang muslim harus diarahkan menuju kebaikan, bukan diabaikan. Beberapa sahabat meriwayatkan bahwa ketika seseorang merasakan suara tiba-tiba pada telinganya, ada adab dan doa yang diajarkan. Meski ulama berbeda pendapat tentang tingkat keabsahan riwayatnya, mereka sepakat bahwa apapun peristiwa yang membuat seorang muslim teringat kepada Allah, maka ia termasuk kebaikan. Karena itu, sebagian ulama klasik menilai bahwa telinga berdenging bisa menjadi pengingat untuk berzikir, untuk menahan diri dari kelalaian, atau untuk menghindari ucapan yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Dan disinilah letak pentingnya kewaspadaan itu. Banyak orang muslim yang meremehkan tanda-tanda kecil dalam kehidupannya. Padahal Rasulullah mengingatkan bahwa hati itu berbolak-balik, iman bisa naik turun, dan kadang Allah memberi sentuhan halus agar seorang hamba kembali sadar. Bayangkan, dalam kesibukan dunia, kerja, pikiran, rencana, kecemasan, ambisi, tiba-tiba telinga berdenging. Dalam detik itulah sebenarnya ada peluang besar untuk berhenti sejenak, mengambil napas, dan mengingat siapa diri kita sebenarnya, seorang hamba. Lebih dari itu, para ulama salaf pun menekankan bahwa fenomena seperti ini harus menjadi pintu muhasabah. Apakah kita sedang memikirkan sesuatu yang buruk? Apakah ada kata-kata yang hendak kita ucapkan yang tidak pantas? Apakah kita sedang jauh dari zikir? Atau mungkin Allah ingin memberikan sinyal agar kita menegur hati yang sedang lalai? Tidak ada yang tahu pasti. Tetapi seorang muslim yang cerdas akan menjadikan setiap kejadian kecil sebagai jalan menuju ketakwaan. Apalagi di zaman ini, di mana manusia begitu tenggelam dalam distraksi. Gawai yang tak berhenti berbunyi, media sosial yang memaksa kita terus melihat, konten-konten yang menggeser fokus dari akhirat ke dunia. Telinga berdenging bisa jadi bukan fenomena yang mistis, tetapi sentuhan lembut yang ingin mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah jauh. Karena itulah para ulama menganjurkan agar seorang muslim berhati-hati, bukan takut, tetapi waspada. Tidak semua tanda harus ditafsirkan aneh-aneh, tidak pula harus dikaitkan dengan hal gaib tanpa dasar. Namun yang jelas, Rasulullah mengajarkan agar setiap momen yang menyentuh kesadaran disambut dengan kebaikan, bukan dibiarkan hilang begitu saja. Maka ketika telinga Anda berdenging, jangan langsung panik. Jangan pula berasumsi berlebihan. Tetapi jangan abaikan.
Jadikan itu sebagai pintu menuju amal, sebagaimana diajarkan Rasulullah. Berhenti sejenak, berzikir, mengucap kalimat baik, atau meminta perlindungan kepada Allah. Sebab bisa jadi, pada saat itu Allah sedang membukakan kesempatan agar hati Anda kembali cerah, kembali tersadar, dan kembali hidup dalam cahaya iman. Dan di balik tanda kecil itulah, terkadang tersembunyi nasihat besar untuk jiwa seorang muslim. 1. Telinga berdenging sebagai momen terhentinya kelalaian hati. Salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya adalah ketika Dia memberikan momen-momen kecil yang memaksa kita berhenti dari kelalaian. Dan telinga berdenging, sepele bagi sebagian orang, kadang justru menjadi sentakan kecil yang membuka pintu kesadaran itu. Rasulullah mengajarkan bahwa hati manusia mudah lupa, mudah terpukau oleh dunia, dan mudah tenggelam dalam kesibukan hingga mengabaikan suara batin yang seharusnya tetap terhubung kepada Allah. Karena itu, ketika terjadi sesuatu yang tiba-tiba, sesuatu yang memutus alur pikiran kita, Islam menganjurkan agar kita mengambil ibrah darinya. Fenomena telinga berdenging memang memiliki sisi medis. Bisa karena tekanan darah, kelelahan, atau faktor lain. Tetapi bagi seorang muslim yang beriman, setiap kejadian yang membuatnya terhenti sejenak adalah kesempatan untuk mengembalikan arah hati. Para ulama sering mengatakan bahwa Allah mencintai hamba yang peka, hamba yang mampu menangkap sinyal-sinyal halus yang membuatnya kembali fokus kepadanya, bukan hanya hal-hal besar atau bencana yang mengguncang hidup. Telinga berdenging, dalam keadaan tertentu, muncul tiba-tiba, seakan ada suara yang tidak pernah kita rencanakan untuk mendengar. Kita mungkin sedang memikirkan urusan dunia, sedang marah, sedang merencanakan sesuatu, atau bahkan sedang ingin berkata sesuatu yang tidak baik. Lalu Allah menurunkan momen kecil itu. Suara berdenging yang menghentikan semuanya. Dalam momen singkat itu, hati seperti diberi kesempatan untuk reset. Bayangkan seorang muslim yang sedang dalam keadaan lalai. Ia sibuk bekerja, pikirannya berlarian kemana-mana, lisannya mungkin hampir mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Tiba-tiba telinganya berdenging. Tubuhnya terhenti sepersekian detik. Di saat itulah sebenarnya ada ruang hening, ruang spiritual, yang memungkinkan seseorang untuk mengingat Allah, walau hanya sepersekian detik. Namun detik itu dapat mengubah keputusan, mengubah ucapan, bahkan mengubah arah hidup. Para ulama salaf muda pernah berkata, setiap kejadian yang membuatmu berhenti sejenak dari kelalaian adalah rahmat. Maka telinga berdenging bukan sekadar sensasi fisik. Ia adalah sentuhan yang membuka celah untuk introspeksi. Jika kita membiasakan diri untuk merespons kejadian itu dengan zikir, maka setiap kali telinga berdenging, hati pun otomatis kembali lembut. Ini selaras dengan ajaran Rasulullah, bahwa setiap keadaan yang membuat seorang muslim teringat kepada Allah adalah kebaikan. Lebih dari itu, fenomena kecil ini dapat menunjukkan bahwa Allah lah yang mengatur ritme hidup kita, termasuk hal-hal yang tampak sepele. Saat kita terlalu larut dalam dunia, Allah bisa saja memberikan momen-momen kecil sebagai pagar, agar kita tidak semakin jauh. Telinga berdenging, misalnya, bisa mengingatkan kita. Apakah yang kita pikirkan barusan baik? Apakah kata-kata yang hendak kita ucapkan benar? Apakah hati sedang berjalan menuju Allah atau menjauh? Seorang muslim yang cerdas tidak akan memandang remeh tanda-tanda kecil ini. Ia akan menjadikannya sebagai alarm hati, bukan alarm menakutkan, tetapi alarm kasih sayang. Alarm yang membuatnya terjaga dari kelalaian dan kembali berhati-hati dalam berpikir maupun berkata. Dengan demikian, telinga berdenging dapat menjadi momen yang memperhalus jiwa dan memperdalam hubungan spiritual seorang muslim dengan Allah. Selama ia mau mengambil manfaat darinya. 2. Telinga berdenging sebagai pengingat untuk menjaga lisan Rasulullah, mengingatkan bahwa salah satu bagian tubuh yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam dosa adalah lisan. Betapa banyak konflik, permusuhan, dendam, bahkan rusaknya hubungan keluarga terjadi akibat ucapan yang tidak dijaga. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali seseorang hendak mengucapkan sesuatu yang tergesa-gesa, emosional,
kasar, penuh amarah, penuh gunjingan, atau sekadar kata-kata sia-sia. Dan sebelum kata itu keluar, tiba-tiba telinganya berdenging. Jika dilihat secara spiritual, momen ini bisa menjadi peringatan halus. Berhentilah. Pertimbangkan lagi. Kalimatmu akan menjadi saksi. Bukan berarti setiap telinga berdenging adalah tanda larangan, tetapi seorang muslim yang cerdas akan mengambil pelajaran dari momen tersebut. Ia akan memperlambat lisannya. Ia akan berhenti sejenak. Ia akan berpikir ulang apakah apa yang hendak ia katakan layak untuk diucapkan atau justru akan menambah catatan dosa. Rasulullah mengajarkan adab ucapan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan apa yang membuat kita diam sebelum berkata? Terkadang Allah memberi jeda berupa momen tidak terduga. Telinga berdenging adalah salah satunya. Ketika telinga berdenging, tubuh kita secara refleks berhenti. Pikiran berhenti. Bahkan ucapan tertahan. Pada momen itu sebenarnya Allah memberikan ruang bagi kita untuk memilih. Apakah ingin tetap mengucapkan sesuatu, atau justru mengurungkannya demi menjaga diri dari dosa lisan? Dalam psikologi modern, kondisi ini disebut interruptive moment. Momen kecil yang mengganggu alur perilaku otomatis. Tetapi dalam Islam, momen seperti ini dapat memiliki nilai lebih. Nilai spiritual sebagai pengingat agar kita tidak tergelincir melalui kata-kata yang tidak bermanfaat. Berapa banyak orang yang menyesal setelah berbicara? Berapa banyak yang berkata, seharusnya aku tidak mengucapkan itu? Berapa banyak yang hubungan baiknya hancur karena lisannya lebih cepat daripada akalnya? Telinga berdenging bisa menjadi rem yang sangat bermanfaat. Bahkan para ulama mengaitkannya dengan adab seorang muslim dalam berbicara. Berhenti sejenak sebelum berbicara, menguji ucapan, dan memastikan bahwa yang keluar dari lisannya adalah yang diridai Allah. Maka setiap kali telinga berdenging, anggaplah itu sebagai kasih sayang Allah, bukan gangguan. Bayangkan jika setiap muslim memanfaatkan momen ini dengan baik. Sebelum marah, sebelum bergosip, sebelum mengeluh, sebelum mencaci, sebelum membalas ucapan buruk. Telinga berdenging seperti menekan tombol pause pada ucapan kita. Dan dalam jeda itu, zikir dapat menyelamatkan kita dari dosa yang siap tercatat. 3. Telinga berdenging dan adab mengingat Allah. Salah satu sikap terpenting seorang muslim ketika mengalami sesuatu yang tiba-tiba adalah mengembalikan hatinya kepada Allah. Rasulullah mengajarkan agar kita membiasakan diri menyebut nama Allah dalam segala keadaan. Ketika bangun, makan, masuk rumah, keluar rumah, bahkan ketika kaget atau terkejut. Maka ketika telinga berdenging, sebuah fenomena yang muncul mendadak. Islam menganjurkan agar seorang muslim merespons dengan zikir singkat. Beberapa ulama klasik menyebut riwayat bahwa seseorang dianjurkan untuk mengucapkan kalimat baik ketika telinganya berdenging. Meski haditsnya tidak kuat, ulama sepakat bahwa zikir dalam kondisi apapun adalah ibadah dan tidak mungkin menjadi kesalahan. Karena itu banyak ulama mengajarkan kalimat sederhana ketika merasakan telinga berdenging. Astagfirullah, atau Subhanallah, atau Alhamdulillah. Mengapa? Karena zikir yang muncul di momen tak terduga adalah bentuk spontanitas iman. Ia menunjukkan bahwa hati terbiasa mengingat Allah sehingga ketika ada kejadian apapun, respon pertama yang keluar adalah kalimat kebaikan, bukan keluhan. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, manusia jarang sekali berhenti untuk sekadar mengingat Allah. Kesibukan menguasai pikiran. Aktivitas dunia menumpuk tanpa henti. Zikir hanya muncul ketika sengaja dilakukan, bukan secara spontan. Maka ketika telinga berdenging muncul tiba-tiba, itu adalah momen emas untuk melatih spontanitas zikir. Semakin sering dilakukan, semakin mudah hati seseorang untuk hidup dalam keadaan sadar kepada Allah. Para ulama tasawuf menekankan bahwa tanda hati yang hidup adalah ketika seseorang teringat kepada Allah di saat tidak terduga. Ketika ada kejadian kecil, telinga berdenging misalnya, dan kalimat Allah langsung terucap,
itu pertanda bahwa hatinya sedang dijaga oleh Allah. Sebaliknya, jika kejadian seperti itu berlalu tanpa zikrullah, itu pertanda bahwa hati perlu dilatih lagi. Bayangkan jika setiap muslim menjadikan telinga berdenging sebagai pemicu zikir. Setiap hari ada momen zikir tambahan. Setiap kali berdenging, lisannya mengucap kalimat kebaikan. Setiap momen kecil menjadi ibadah. Bukankah ini keindahan Islam yang luar biasa? 4. Telinga berdenging sebagai pintu muhasabah diri. Fenomena kecil seringkali menjadi cermin besar bagi jiwa. Salah satunya adalah telinga berdenging. Ulama menyebut bahwa apapun yang membuat seorang muslim berhenti sejenak dapat menjadi pintu muhasabah, mengevaluasi diri, mengevaluasi niat, dan mengevaluasi arah hidup. Ketika telinga berdenging, seakan ada jeda spiritual yang Allah berikan agar kita bertanya kepada diri sendiri. Apa yang sedang kupikirkan? Apa niatku barusan? Apa jalan hidupku lurus atau mulai melenceng? Apakah aku semakin dekat dengan Allah atau semakin jauh? Para ahli ilmu hati menjelaskan bahwa manusia jarang sekali sadar akan dirinya sendiri. Mereka hidup dalam aliran otomatis. Bangun, bekerja, berbicara, beraktivitas, semua dilakukan seperti mesin. Dan dalam kondisi seperti itulah Allah terkadang memberikan momen-momen kecil sebagai penanda untuk kembali sadar. Telinga berdenging bisa menjadi titik awal untuk menilai apakah hati sedang marah, apakah pikiran sedang kotor, apakah jiwa sedang terseret dunia, atau apakah kita sedang berada di ujung keputusan yang salah. Muhasabah adalah amalan besar. Umar bin Khattab berkata, "Hisaplah dirimu sebelum engkau dihisap." Dan betapa indahnya jika muhasabah itu dimulai dari momen kecil seperti ini. Ketika telinga berdenging, kita berhenti. Kita menoleh ke dalam diri. Kita merenung. Kita merapikan niat. Kita menata ulang hati. Banyak orang tidak pernah mengevaluasi dirinya. Mereka hanya mengevaluasi orang lain. Tetapi Islam mengajarkan agar seorang muslim menjadikan setiap peristiwa, bahkan yang paling sepele sekalipun, sebagai cermin untuk dirinya. Karena itu, menggunakan telinga berdenging sebagai pemicu muhasabah dapat membuat hidup lebih terarah, hati lebih tenang, dan jiwa lebih damai. Momen kecil dapat membenahi urusan besar, selama kita mau membuka mata hati. 5. Telinga berdenging sebagai peringatan untuk menghindari kemaksiatan. Ada kalanya telinga berdenging muncul di saat seseorang sedang dalam kondisi yang mengarah pada keburukan. Ia mungkin hendak melakukan sesuatu yang dilarang, hendak mendekati dosa, hendak berbuat zalim, atau hendak mengambil keputusan yang jauh dari ridha Allah. Pada saat itu, muncul suara misterius di telinga, pendek, tiba-tiba, memutus niat yang sedang berjalan. Bagi orang beriman, ini bisa menjadi peringatan penuh kasih agar ia kembali mengendalikan diri. Rasulullah mengajarkan bahwa Allah senantiasa melindungi hambanya yang dikehendaki, bahkan melalui cara yang tidak disadari. Bisa jadi seseorang hendak membuka konten yang haram, dan tiba-tiba telinganya berdenging. Bisa jadi seseorang hendak menipu, berbohong, berselingkuh, atau melakukan maksiat lainnya, lalu Allah memberinya detik kecil untuk berpikir ulang. Detik yang terselip itu sangat berharga. Bisa menjadi penyelamat. Dalam kehidupan modern, godaan datang dari semua arah. Maksiat sangat mudah diakses. Bisikan setan halus namun kuat. Maka Allah memberi hambanya kesempatan melalui tanda-tanda kecil seperti ini agar ia tidak terjerumus. Telinga berdenging pun bisa menjadi wake up call. Jangan lakukan itu, jangan teruskan, hentikan sebelum terlambat. Banyak orang dalam dunia spiritual Islam menyebut fenomena ini sebagai isyarat agar menjauh dari bahaya moral. Meskipun bukan dalil syariat, hikmah di baliknya tetap relevan. Jika ada kejadian tiba-tiba ketika kita hampir berbuat salah, ambillah itu sebagai alarm ruhani. Setidaknya, berhenti sejenak. Putuskan rantai tindakan buruk. Kembalikan diri kepada Allah. Detik itu dapat menyelamatkan iman seseorang. 6.
Telinga berdenging sebagai momen untuk mengaktifkan kehati-hatian, wara'a, dalam diri. Dalam Islam, ada satu sifat yang sangat dijunjung tinggi oleh para ulama dan para wali Allah, yaitu wara, sikap berhati-hati dalam setiap langkah, ucapan, dan tindakan. Wara, bukan hanya menjauhi dosa besar, tetapi juga menghindari hal-hal yang masih syubhat, samar, atau dapat menjerumuskan hati ke dalam kerusakan. Dan menariknya, banyak ulama menyebut bahwa salah satu momen yang dapat membangkitkan sifat wara dalam diri seorang muslim adalah kejadian kecil yang tidak terduga, seperti telinga berdenging. Ketika telinga berdenging, tubuh refleks berhenti. Otak berhenti sejenak. Dan pada momen hening itu, seorang muslim bisa merasakan semacam alarm kewaspadaan yang muncul secara alami. Bukan alarm ketakutan, tetapi alarm kehati-hatian. Alarm yang seakan berkata, perhatikan langkahmu. Hati-hati dengan apa yang akan kamu lakukan. Inilah sifat wara, itu bekerja. Wara, mengajarkan bahwa kebaikan seringkali diawali oleh sikap berhati-hati. Bahkan, menurut banyak ulama, kehati-hatian adalah pintu keselamatan yang pertama. Tanpa kehati-hatian, manusia akan mudah terjerumus dalam kesalahan, baik yang disadari maupun tidak. Telinga berdenging bisa menjadi pemicu munculnya sifat ini. Misalnya seseorang sedang berbicara, lalu telinganya berdenging. Ia berhenti sejenak. Di momen itu, ia menimbang apakah kata-katanya barusan baik atau buruk. Atau seseorang sedang mengambil keputusan bisnis. Telinganya berdenging. Ia spontan menahan diri, merasa perlu menimbang ulang. Seseorang sedang berada di lingkungan yang meragukan, lalu Allah beri tanda kecil agar ia lebih waspada. Hal-hal seperti ini bukanlah sesuatu yang pasti memiliki makna gaib, tetapi hikmahnya sangat besar. Ia mengajari kita untuk tidak tergesa-gesa. Rasulullah bersabda bahwa ketenangan datang dari Allah, sedangkan tergesa-gesa datang dari setan. Maka ketika telinga berdenging memaksa kita berhenti sejenak, sebenarnya kita sedang diberi ruang untuk menenangkan diri, ruang untuk menimbang ulang, ruang untuk selamat dari bahaya yang mungkin muncul jika kita terlalu cepat bertindak. Dalam kehidupan modern, manusia kehilangan banyak momen tenang. Mereka hidup dalam ritme yang sangat cepat, mengambil keputusan tanpa berpikir panjang, berkata tanpa menimbang dahulu, dan bertindak tanpa memikirkan akibatnya. Inilah yang menyebabkan banyak penyesalan muncul belakangan. Karena itu, menjadikan telinga berdenging sebagai pemicu sikap wara, dapat menyelamatkan seseorang dari banyak hal. Menghindari konflik yang harusnya tidak perlu. Menghindari ucapan yang menyakiti orang lain. Menghindari keputusan yang merugikan. Menghindari langkah menuju maksiat. Menghindari hal-hal syubhat yang mengotori hati. Wara adalah sifat orang-orang yang Allah jaga. Ia adalah tanda bahwa seseorang mulai sensitif terhadap hal-hal kecil yang mempengaruhi kondisi spiritualnya. Dan jika seseorang menjadikan setiap telinga berdenging sebagai momen untuk mengaktifkan wara, niscaya hidupnya akan lebih tenang, terarah, dan penuh keberkahan. Karena kehati-hatian adalah pagar terbaik sebelum jatuh ke jurang. 7. Telinga berdenging sebagai tanda untuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Dalam perjalanan iman seorang muslim, ada masa-masa di mana hubungannya dengan Allah melemah. Ia jarang sholat tepat waktu, jarang membaca Al-Quran, jarang berzikir, jarang memohon ampun. Ia tenggelam dalam urusan dunia, dalam masalah pribadi, dalam ambisi dan kekhawatiran. Dan seringkali ia tidak sadar bahwa hubungan ruhani yang pudar ini sedang mengikis ketenangan hatinya. Pada saat seperti itu, Allah dapat memberikan sentuhan kecil agar hambanya kembali menyadari kondisi dirinya. Salah satu sentuhan itu bisa berupa telinga berdenging secara tiba-tiba. Bukan berarti pasti memiliki makna gaib, tetapi bagi seorang muslim yang peka, momen itu bisa terasa seperti panggilan halus agar ia kembali memperbaiki hubungannya dengan Allah. Bayangkan seseorang yang telah lama jauh dari ibadah. Hatinya keras, pikirannya berat.
Tiba-tiba telinganya berdenging dalam kondisi ia sedang merenung. Rasa hening muncul. Jiwa seakan digugah dari tidur panjang. Pada detik itu, ia bisa merasakan dorongan untuk beristighfar, untuk memohon ampun, atau untuk merenungi kembali kehidupan spiritualnya. Allah berfirman bahwa ia lebih dekat dari urat leher. Maka tanda kecil seperti ini dapat menjadi pengingat bahwa Allah selalu dekat, meski kita sering jauh. Hubungan dengan Allah adalah fondasi hidup seorang Muslim. Dan jika fondasi itu retak, seluruh bangunan kehidupan pun akan goyah. Telinga berdenging dapat menjadi momen, wake up call, untuk memeriksa fondasi itu. Apakah ibadah kita berantakan? Apakah zikir kita jarang? Apakah doa-doa kita hilang? Apakah hati kita keras? Apakah kita lebih mencintai dunia daripada akhirat? Para ulama mengajarkan bahwa setiap kali ada kejadian tiba-tiba, jadikan itu kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Semakin sering kita menjadikan momen-momen kecil sebagai pembuka kesadaran, semakin mudah hati untuk kembali lembut. Banyak orang memiliki pengalaman serupa. Telinga berdenging lalu tiba-tiba ada dorongan untuk berdoa, untuk membaca Al-Fatihah, untuk mengucapkan istighfar, atau sekadar menengadahkan hati kepada Allah. Tanda kecil itu menjadi pintu besar menuju perubahan. Dan bukankah Allah mengatakan bahwa Dia menerima taubat hamba-hambanya? Maka telinga berdenging, bagi sebagian Muslim, dapat menjadi undangan lembut agar hubungan dengan Allah kembali diperbaiki. Agar seorang hamba kembali merasakan nikmatnya iman, tenangnya zikir, dan lapangnya jiwa. 8. Telinga berdenging dan kesadaran terhadap kehadiran malaikat dalam Islam. Setiap manusia memiliki malaikat yang selalu bersamanya, yang satu mencatat amal baik, yang satu mencatat amal buruk. Selain itu, ada pula malaikat penjaga, malaikat pelindung, malaikat yang mendoakan, dan malaikat yang membawa ketenangan bagi hati orang beriman. Kehadiran malaikat bukanlah sesuatu yang misterius bagi seorang Muslim, tetapi sesuatu yang Allah tetapkan sebagai bagian dari kehidupan ruhani manusia. Walau tidak ada dalil pasti bahwa telinga berdenging berkaitan langsung dengan interaksi malaikat, para ulama menekankan bahwa kejadian tiba-tiba yang membuat hati tersadar dapat menjadi momen untuk mengingat peran malaikat dalam hidup kita. Keberadaan malaikat ini sering terlupakan. Mereka mencatat setiap ucapan kita, setiap niat kita, setiap perbuatan kita, tanpa jeda. Ketika telinga berdenging, hati berhenti sejenak. Pada momen itu, seseorang dapat teringat bahwa setiap tindakannya disaksikan oleh malaikat. Malaikat tidak pernah lalai, tidak pernah mengantuk, tidak pernah salah. Mereka mencatat segalanya. Seseorang bisa merasakan dorongan untuk memperbaiki sikap, meluruskan perilaku, atau menghindari dosa. Telinga berdenging menjadi momen untuk mengingat. Malaikat pencatat amal sedang memperhatikan. Malaikat penjaga sedang mengawasi. Malaikat rahmat mendekati hati-hati yang lembut. Malaikat menjauh dari orang-orang yang berkata kotor dan melakukan maksiat. Rasulullah bersabda bahwa malaikat menyukai rumah-rumah yang penuh dengan zikir dan bacaan Al-Quran, dan menjauhi rumah yang dipenuhi maksiat dan kelalaian. Maka telinga berdenging dapat menjadi kesempatan untuk memastikan bahwa malaikat yang dekat dengan kita berada dalam suasana yang diridai Allah. Bayangkan jika seseorang sedang hendak berkata buruk, lalu telinganya berdenging. Pada momen itu, ia teringat bahwa malaikat siap mencatat kalimat itu. Maka ia berhenti. Ia selamat dari dosa. Malaikat pun mencatat keputusan baiknya. Betapa besar hikmah dari momen kecil ini. Telinga berdenging bukan bukti fisik kehadiran malaikat, tetapi dapat menjadi pemantik ingatan bahwa hidup ini tidak pernah tanpa saksi. Setiap yang kita lakukan ada catatannya. Setiap ucapan ada penanggung jawabnya. Momen kecil dapat membuka kesadaran besar. 9. Telinga berdenging sebagai pembersih pola pikir, mental reset. Dalam dunia modern, manusia hidup dalam tekanan mental yang sangat tinggi. Informasi datang dari segala arah. Pikiran penuh dengan kecemasan, ambisi, tuntutan,
dan perasaan tidak aman. Banyak orang tidak pernah berhenti berpikir. Otak mereka bekerja terus tanpa jeda. Kondisi ini menyebabkan stres, gelisah, dan hilangnya ketenangan batin. Dalam kondisi seperti ini, fenomena telinga berdenging dapat berfungsi sebagai mental reset, titik di mana otak berhenti sejenak dari arus pikiran yang tidak ada habisnya. Ketika telinga berdenging, tiba-tiba aliran pikiran terputus. Seakan-akan ada tombol yang menonaktifkan kebisingan mental untuk sesaat. Bagi seorang Muslim, ini adalah kesempatan emas. Ketika pikiran berhenti, ia bisa mengisinya dengan zikir, dengan istighfar, dengan kesadaran akan kehadiran Allah. Efeknya sangat besar. Pikiran yang penuh beban menjadi lebih ringan. Hati yang gelisah menjadi lebih tenang. Arus pikiran negatif terputus. Mental yang lelah mendapat ruang untuk bernapas. Dalam psikologi modern, momen seperti ini disebut mind interrupt, yaitu situasi yang menghentikan kebiasaan berpikir berlebih. Tetapi Islam sudah jauh lebih dulu mengajarkan prinsip ini melalui adab zikir dan tadabbur. Telinga berdenging bisa menjadi tanda berhenti, stop sign, agar seseorang kembali fokus pada hal yang lebih penting. Allah, kehidupan spiritual, dan kedamaian hati. Jika digunakan dengan baik, momen kecil ini dapat mengurangi stres, meningkatkan ketenangan, dan memperkuat kesadaran diri. Bayangkan jika setiap kali telinga berdenging, seseorang langsung membaca istighfar. Maka, ia terhindar dari pikiran buruk, terhindar dari kecemasan berlebih, terhindar dari bisikan setan, dan semakin sering kembali kepada Allah. Inilah yang membuat telinga berdenging dapat berfungsi sebagai pembersih pola pikir. Momen kecil, dampak besar. 10. Telinga berdenging sebagai pintu untuk meningkatkan kualitas ibadah. Seorang Muslim tidak hanya dituntut untuk beribadah, tetapi juga memperbaiki kualitas ibadahnya. Sholat bisa dilakukan dengan lalai, atau bisa dilakukan dengan khusyuk. Zikir bisa dilakukan dengan lisan saja, atau bisa dilakukan dengan hati yang hidup. Puasa bisa dilakukan secara fisik, atau bisa menjadi pengendalian diri tingkat tinggi. Dalam upaya meningkatkan kualitas ibadah, seseorang membutuhkan momen-momen yang menggugah hati. Dan telinga berdenging dapat menjadi salah satu momen itu. Ketika telinga berdenging, seseorang merasakan kejadian yang memperlambat hidupnya untuk sesaat. Pada momen itu, ia bisa bertanya, bagaimana kualitas ibadahku akhir-akhir ini? Apakah aku sholat dengan benar atau hanya mengikuti rutinitas kosong? Apakah aku membaca Al-Quran dengan hati atau hanya sekadar membaca? Apakah aku benar-benar mengingat Allah atau hanya menyebut namanya di bibir? Jika seseorang menjadikan telinga berdenging sebagai pengingat untuk meningkatkan kualitas ibadah, maka hidupnya akan berubah. Sholat menjadi lebih khusyuk. Zikir menjadi lebih penuh makna. Doa menjadi lebih dekat dengan hati. Puasa menjadi lebih spiritual. Telinga berdenging bisa menjadi sinyal untuk kembali ke jalur ketaatan yang benar. Bukan isyarat gaib, tetapi isyarat batin, yang mengarahkan seseorang untuk memperbaiki hubungan ibadahnya dengan Allah. Peningkatan kualitas ibadah ini pada akhirnya akan mengubah seluruh hidup. Sebab ketika ibadah baik, hidup menjadi baik. Hati lebih ringan, ujian terasa lebih mudah, dan keberkahan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Fenomena telinga berdenging memang terlihat sederhana, bahkan sering dianggap sepele oleh banyak orang. Namun bagi seorang Muslim, setiap kejadian yang dialami tubuh bukanlah sesuatu yang datang begitu saja tanpa makna. Hidup ini penuh tanda, penuh isyarat, penuh pesan, dan penuh peringatan. Rasulullah mengajarkan bahwa seorang Muslim adalah pribadi yang selalu peka, selalu waspada, dan selalu membuka diri untuk mengambil pelajaran dari apapun yang Allah hadirkan dalam kehidupannya, termasuk dari hal yang tampak kecil seperti telinga berdenging. Kita seringkali hanya memandang dunia dari sisi lahir saja. Kita mendengar bunyi, kita melihat gerak, kita merasa sakit atau nyaman, namun kadang lupa bahwa di balik semua fenomena itu terdapat pesan-pesan ilahi yang bekerja secara halus.
Telinga berdenging, menurut sebagian ulama dan riwayat yang populer di kalangan para sahabat, bukan sekadar getaran saraf atau reaksi fisik biasa. Ada kalanya ia menjadi sebuah tanbih, pengingat. Ada waktunya ia menjadi tabsyir, kabar baik. Ada juga saatnya ia menjadi inzar, peringatan keras agar kembali kepada Allah sebelum terlambat. Betapa banyak manusia yang menjalani hidup tanpa pernah benar-benar mendengar. Mereka mendengar suara dunia, tetapi tidak mendengar suara hatinya. Mereka mendengar keramaian, tetapi tidak mendengar peringatan dari Allah. Maka ketika telinga berdenging dan hati terasa gelisah, seringkali itu bukan sekadar fenomena fisik, tetapi sebuah panggilan untuk berhenti sejenak, menunduk, merenung, dan bertanya pada diri sendiri. Apa yang sedang Allah ingin sampaikan kepadaku? Penutup ini bukan dimaksudkan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengajak setiap muslim agar lebih peka pada tanda-tanda kecil yang sering diabaikan. Allah tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya tanpa petunjuk. Justru, Dia memberi petunjuk melalui banyak cara, dengan peristiwa-peristiwa besar, dan juga melalui hal-hal kecil yang sering kita anggap tidak penting. Kebijaksanaan seorang mukmin terletak pada kemampuannya menangkap sinyal-sinyal itu, lalu menjadikannya sebagai bahan introspeksi dan pengingat untuk terus mendekat kepada Allah. Ketika telinga berdenging, berhentilah sejenak. Bacalah doa yang diajarkan Rasulullah. Mohonlah perlindungan. Mohonlah petunjuk. Mohon agar hati diberikan kekuatan untuk memahami apa yang sedang Allah titipkan lewat fenomena itu. Jangan terburu-buru menganggapnya sebagai kebetulan, karena tidak ada satupun kejadian dalam hidup kita yang Allah biarkan terjadi tanpa sebab. Mungkin itu adalah kabar baik. Mungkin itu adalah doa dari seseorang. Mungkin itu adalah peringatan dari malaikat. Mungkin itu adalah undangan dari Allah agar kita lebih mendekat. Dan mungkin juga itu adalah ajakan untuk memperbaiki diri, memperbaiki hubungan dengan manusia, atau memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Ingatlah bahwa setiap muslim yang cerdas bukan hanya yang banyak tahu, tetapi yang mampu menangkap pesan-pesan halus dalam kehidupannya. Ia tidak menyepelekan apapun, karena ia tahu bahwa seluruh alam ini adalah ayat, tanda-tanda yang menunjukkan kehadiran Allah. Maka ketika telinga berdenging, respon muslim bukanlah kekhawatiran berlebihan atau penolakan buta, melainkan sikap tawadu, introspeksi, dan kembali kepada ajaran Rasulullah. Pada akhirnya, yang paling penting bukanlah seberapa sering telinga kita berdenging, melainkan bagaimana kita memaknainya. Apa sikap kita setelah mengalaminya? Apakah kita semakin dekat kepada Allah? Apakah kita semakin rajin berdoa? Apakah kita semakin berhati-hati dalam perkataan dan tindakan? Karena sesungguhnya, tanda apapun yang Allah berikan tidak akan berarti apa-apa bagi orang yang tidak mengambil pelajaran. Namun bagi mereka yang hatinya hidup, satu tanda kecil saja sudah cukup untuk menggetarkan jiwa. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang peka, yang memahami, yang mau mendengar petunjuknya dalam berbagai cara. Dan semoga setiap tanda, termasuk fenomena telinga berdenging, menjadi sebab bagi kita untuk semakin bertakwa, semakin berhati-hati, dan semakin dekat kepada Rasulullah, yang ajarannya senantiasa menjadi cahaya bagi kehidupan kita. Amin.